Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siva Nurarini, nonrek semester 2 Fakultas Hukum Universitas Surya Kencana. Di sini saya akan mereview kembali materi Hukum Pidana pertemuan 4. Dosen oleh Profesor Dr. Hajah Heni Nuraini SHMH dan asisten dosen Dr. Muhammad Rendi Aridayandi SHMH. D. Teknik atau cara merumuskan tindak pidana. 1. Hanya memberikan nama yuridis atau kualifikasi tanpa menyebutkan unsurnya, Misalkan, yang pertama, pasal 351 KUHP, pasal yang hanya menyebutkan nama yuridis saja atau penganiayaannya saja dan merupakan pasal bertingkat atau kualifikasi dan ancamannya semakin berat. Yang kedua, pasal 297 KUHP sudah tidak ada karena tidak sesuai dengan HAM, hak asasi manusia, dan sebagai gantinya yaitu Undang-Undang 21 tahun 2007 tindak pidana perdagangan orang. Yang ketiga, pasal 184 KUHP tentang perkelahian tanding namun sudah dicabut. Ini berhubungan dengan asas voluntas injuria. Baik, yang selanjutnya, yang kedua, hanya menentukan unsur-unsurnya tanpa memberikan kualifikasinya atau nama yuridisnya. Misalkan, yang pertama pasal 281 KUHP tentang kesusilaan. Dan pasal 305 KUHP tidak ada nama yuridis tetapi ada unsur-unsurnya. Yang ketiga, memberikan kualifikasi dan unsur-unsur serta nama yuridisnya. Yang pertama, pasal 362 KUHP tentang pencurian atau objek di luar penguasaan pelaku. Dan pasal 372 KUHP tentang penggelapan atau ada dalam penguasaan pelaku dengan cara tidak melawan hukum. Selanjutnya, pasal 378 KUHP tentang penipuan. Baik, selanjutnya, subjek tindak pidana. Yang pertama, hanya manusia untuk tindak pidana umum. Yang kedua, manusia dan korporasi untuk tindak pidana umum dan khusus. Selanjutnya, F. Jenis-jenis tindak pidana. Yang pertama, menurut KUHP, terbagi menjadi 2, kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan, buku 2 pasal 104-488 KUHP, berlaku sanksi pidana 2 tahun ke atas dan disebutkan menjadi tindak pidana penjara. Sedangkan pelanggaran, buku 3 pasal 489-569 KUHP, berlaku sanksi pidana 2 tahun ke bawah. A. Perbedaan kejahatan dan pelanggaran menurut MVT atau Memory Vantolecing. Dilihat dari sanksi, kejahatan lebih berat dibanding pelanggaran. B. Selain itu juga didasarkan pada kualitatif bahwa kejahatan sama dengan delik hukum, pelanggaran sama dengan delik undang-undang. Selanjutnya, 2. Menurut doktrin. Delik formil tanpa adanya sebab dan delik material dengan adanya sebab. Delik komisionis, delik omissionem commissa, komisionis per omissionem commissa, delik yang dilakukan dengan cara tidak berbuat. Delik dolus, delik yang dilakukan dengan cara sengaja. Delik culpa, delik yang dilakukan karena kesalahan atau kelalaian. Delik tunggal, perbuatan yang dilakukan dengan satu aturan pidana, contohnya pasal 63 KUHP. Delik berganda, bukan hanya satu tuntutan. Delik aduan diproses setelah persetujuan, contohnya pasal 284 delik absolut. Delik bukan aduan diproses tanpa persetujuan. Delik politik kebijakan, delik umum dilakukan secara umum, delik khusus, tindak pidana khusus di luar KUHP. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.